Kejadian 27 ayat 41a. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, Esau marah dan berniat membunuh Yakub adiknya karena menurut dia Yakub telah menggunakan cara-cara licik untuk merampas berkat kesulungan yang adalah haknya sebagai anak sulung. Memang benar Yakub telah menggunakan cara-cara yang salah untuk mendapatkan berkat kesulungan itu. Tetapi layakkah Esau marah? Bukankah ia sendiri telah meremehkan hak itu? Suatu kali dia lapar dan meminta sepiring makanan yang telah dimasak Yakub. Yakub mengajukan syarat untuk menukarnya dengan hak kesulungan itu, dan dengan enteng Esau menjawab, "Sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Perjanjian baru memandang sikap Esau sebagai sikap yang cabul atau nafsu yang rendah. Ibrani 12 ayat 16-17 berkata, "Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata." Jadi, apakah Esau berhak marah? Sama sekali tidak. Sebaliknya, dia justru harus bertobat karena telah meremehkan hak istimewa yang diberikan Tuhan kepadanya sebagai anak sulung. Menganggap remeh pemberian Tuhan berarti meremehkan Tuhan sang pemberi. Lagi pula, hak kesulungan bagi keturunan Abraham bukan sekedar hak kesulungan seperti yang berlaku pada umumnya, melainkan berhubungan dengan janji tentang kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, sesuatu yang sangat istimewa dan bernilai kekal. Esau juga harus dengan legowo menerima kenyataan bahwa hak kesulungannya itu sudah menjadi milik Yakub. Saudara-saudara sekalian, marah itu manusiawi. Tetapi jika kita marah karena kehilangan berkat Tuhan sebagai konsekuensi karena kita telah memandang remeh, adalah dosa yang sangat serius dan berakibat fatal. Pernahkah kita seperti Esau? Kita marah karena berkat-berkat yang menurut kita seharusnya menjadi milik kita justru diberikan kepada orang lain yang merampasnya dengan cara-cara yang licik. Orang itu memang salah. Tetapi apakah tidak ada dosa di dalam diri kita yang membuat berkat itu terhalang? Karena itu selagi masih ada kesempatan, marilah kita berhenti marah, mengakui semua dosa sebagai dosa, menerima pengampunannya dan bertobat. Berkat yang sudah hilang mungkin tidak akan kembali, tetapi kasih Tuhan melampaui semuanya dan berjalan bersamanya, memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati pengalaman-pengalaman baru yang menakjubkan. Dan pada akhirnya, kita akan bersyukur karena kasih-Nya sungguh sempurna. Amin.